supaya terang bercahaya di dalam kegelapan. Orang-orang berdosa tetap ada di dalam hati Yesus, yaitu Yesus rindu supaya mereka diselamatkan. Jadi kasih Tuhan tetap sama. Dan Tuhan menangis dalam hatinya untuk orang-orang yang mencoba untuk membunuhnya. Bahkan orang yang berdosa ada di dalam hati, aku rindu mereka itu mendengar Injil, mengerti, menerima keselamatan itu. Buktinya apa? Buktinya di sini Yesus mau dibunuh, mau dirajam. Tapi Yesus tetap, aku akan pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kasih yang luar biasa. Dan Yesus dalam hatinya, kalau saya menggambarkan, dia menangis. Dia menangis. Tuhan Yesus tidak hanya menangis karena empati dengan Maria dan Marta, tapi dia menangis dengan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dia mau pergi, enggak, aku mau pergi untuk menyampaikan bahwa engkau harus mengerti tentang terang. Tapi seandainya toh mereka menolak, mungkin ya silakan, itu tanggung jawabmu, aku sudah memberikan berita tentang terang itu. Tapi Yesus mau pergi dan menyampaikan berita tentang terang itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengasihi orang-orang berdosa seperti Yesus memandang? Tanamkanlah pikiran Yesus pada dirimu untuk mengasihi orang-orang berdosa, dengan tidak jemu-jemu untuk mengasihi mereka, setidaknya mendoakan mereka untuk mereka bertobat dan mengenal Tuhan. Berbicara tentang mengasihi adalah memberitakan Injil. Saudara, menginjil memang tidak mudah. Menginjil memang tidak mudah. Banyak tantangan dan banyak aturan di dalam memberitakan Injil. Pak Beni mungkin pernah melewati masa-masa, Pak Nanang, Pak Peren melewati masa-masa di mana mudah untuk memberitakan Injil. Datang ke tempat ini, mengumpulkan orang, mendengarkan menyampaikan Injil. Wah, ada sukacita tersendiri ya Pak Beni ya, Pak berarti itu ya, Pak Nanang ya, ada sukacita tersendiri. Wah, luar biasa. Tapi akhirnya maju, ada peraturan, menyampaikan Injil kena pasal, mengajak orang pergi sekolah minggu kena pasal, masuk penjara, mengajak orang pergi gereja kena pasal. Akhirnya seperti penginjilan menurun. Wah, orang Kristen, para pendeta, pastor, pelayan-pelayan Tuhan, wah sekarang menginjil susah, sulit untuk menyampaikan Injil. Semua orang mungkin berdoa, Tuhan, minta hikmat-Mu. Tapi saya mau katakan, hari-hari ini kita semua bisa menginjil. Amin. Sadar atau tidak sadar, kita semua bisa memberitakan Injil. Memang kita tidak bertemu secara langsung. Yang pasti saya mau katakan, media sosial itu wadahnya. Injil itu dengan luar biasa diberikan. Bayangkanlah di dalam dunia ini sekarang, siapa yang tidak punya yang namanya handphone, smartphone? Tukang becak pun dia punya smartphone. Bapak saya yang sudah tua, ya, di kampung sana malu nggak ada sinyal, punya smartphone. Ibu saya, dia cerita gitu, nang apa itu? Lah kayak deneng si Marcelano mingkon donot nang khotbah dhewe ora gelem. Pengen mendengar khotbah melalui YouTube. Coba orang tua, orang-orang yang belum percaya, mereka banyak sekali melihat akan berita Injil yang begitu luar biasa. Akhir-akhir ini saya sedang mencoba di dalam kalau YouTube mungkin kita seperti khotbah ini saya naikkan ke awan-awan dan orang bisa melihatnya. TikTok saya pakai mencoba untuk hal itu. Saya punya akun 2, akun untuk renungan dan akun untuk hiburan dan rohani.
Saya pernah membaca salah satu komen, dia mengatakan seperti ini. Aku nyesel follow kamu, ternyata kamu Kristen. Lalu dibalas sama dia, oh baru tahu ya kamu. Masa kamu gak tahu lagu-lagu saya kan lagu-lagu rohani, tapi kok masih bertanya kok masih mengikuti Kristen lagu-lagu. Tapi ada juga yang mengatakan, terima kasih saya telah menjadi kalau jadi masuk Kristen apa namanya? Murtad ya. Aku telah menjadi murtad dan menerima Yesus. Itu kesaksian di TikTok juga. Artinya Injil itu dibaca oleh semua orang. Sadar atau tidak sadar, Injil itu boleh dipenuhi di dalam dunia ini. Sadar atau tidak sadar. Karena itu mari kita siapkan untuk mengasihi mereka. Sekarang tidak hanya pendeta yang memberitakan Injil, orang awam, nyanyi rohani, orang akhirnya terhibur. Aku sangat terhibur loh dengan lagu-lagu rohani, walaupun saya bukan Kristen. Itu hal yang luar biasa. Siapa yang melakukan? Kita bukan, cuma biasa. Jadi ada kesempatan Injil itu terus diberitakan. Mari kita mempunyai kasih itu seperti Yesus mengasihi. Walaupun kadang kita memang harus berkorban dengan kuota, ya, tapi gunakanlah sebaik mungkin akun-akun kita untuk melambungkan Yesus, sehingga kita akan berkata seperti Yesus, hei kamu jangan kagumi suaraku, kagumi loh itu yang memberikan ku ketenangan, sukacita. Yesus Allah yang memberikan keselamatan kepadaku. Kalau mereka bertanya balik, ayo siapkan kita untuk mengasihi mereka. Tidak ada alasan saya tidak bisa menginjil. Media sosial bisa menjadi ladang untuk memberitakan Injil. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sambutlah kasih Yesus dengan total itu. Siapkan dirimu untuk menerima kasih-Nya. Siapkan dirimu untuk dipakai menyatakan kemuliaannya. Siapkan dirimu untuk mempraktekkan kasih-Nya kepada orang lain. Mari kita menyiapkan diri kita untuk dipakai memberitakan Injil. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memuji nama Tuhan. Kasih-Mu yang tidak kaleng-kaleng, kasih-Mu yang total itu Engkau tunjukkan kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi kasih-Mu juga itu Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang menolak Engkau. Engkau menangis bukan hanya empati kepada Maria dan Marta, tapi Engkau menangis juga untuk orang-orang yang menolak Engkau, yang menolak akan kasih-Mu. Dan Tuhan, kami mau menjadi seperti Maria dan Marta, mendapatkan kasih-Mu yang total itu, bahkan siap dibentuk, siap dipakai menjadi alat-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk mengasihi orang-orang di kanan kiri kami yang belum mengenal Engkau. Tolonglah kami, sebab kami lemah, kami tidak pandai, kami tidak fasih. Kami perlu kuasa dan otoritas-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih, namamu selesai berbicara, biarkan Engkau terus berbicara dalam hati anak-anak tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.